Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channel saya, Genzo Flash Tutorial. Oke, kali ini saya kedatangan Oppo A3s ya, dengan kondisi LCD ngebayang ya. Ini sekilas LCD ini normal ya, maksudnya cuman ada garis-garis tipis ya. Itu kan kelihatan ada garis-garis tipis, dan si user suruh minta ganti karena nggak enak dipandang ya. Oke, langsung saja ya kita bongkar bongkar HP-nya. Kita lepaskan kartu SIM-nya atau slot SIM. Kita buka dari samping ya. Itu coba kita matikan. Sebenarnya ini masih bisa dipakai ya, LCD-nya masih bisa buat mainan. Sentuhan juga masih lancar, gambarnya juga pun masih terlihat sedikit jelas ya. Cuman ada garis-garis kecil ataupun garis-garis tipis ya di area bawah sampai tengah. Kalau di atas itu masih aman. Dan langsung saja kita bongkar baut-bautnya. Pakai obeng kita lepas pelindung tutup mesin ya, atau kalengnya itu kita lepas satu persatu bautnya. Dan di sini bautnya sudah tidak lengkap ya, sudah pernah garapan ya, entah nggak tahu ganti apa atau ganti LCD nggak tahu. Kita lepas soket-soketnya, mulai dari soket baterai dan soket LCD ataupun soket board bawah ya, dan kita tarik baterainya. Ini adalah seri Oppo A3s tipe CPH1803 ya. Kalau Oppo A3s itu serinya ada dua, yaitu CPH1803 dan CPH1853. Kalau untuk LCD-nya itu sama saja ya. LCD-nya itu sama dengan Realme C1 dan Oppo A3s ya. Sama Oppo A5 yang tahun lawas. Oke, kita blower di area pinggir-pinggirnya ya. Saya menggunakan header setelan 200 dan angin 2, dan sesuaikan blowernya itu sesuai tipe ya, maksudnya karena blower itu berbeda-beda setelannya dan juga pun berbeda settingannya ya. Kita blower daerah pinggir-pinggirnya untuk melunakkan lem atau double tip yang ada di LCD yang menempel di frame. Karena kita kalau tidak memakai blower atau pemanas itu akan susah untuk melepasnya ya, karena mengingat LCD HP ini masih bisa dipakai ya, lumayan lah, masih bisa untuk mainan ya. Untuk pengetesan juga masih oke. Kita masukkan ini benda tipis ya. Saya menggunakan bekas dari wadah baterai ya, tapi yang paling tipis. Kalau yang wadah baterai itu bermacam-macam ya, ada yang tebal dan ada yang tipis. Saya menggunakan yang tipis. Dan kita masukkan ke pinggir-pinggirnya. Kalau sudah mulai terangkat, kita set saja dari sisi kiri, kanan, dan sampai atas sampai bawah. Kalau dirasa masih belum lunak lemnya, kita blower lagi ya.
supaya mudah untuk menyeset lem-lemnya. Blowernya jangan lama-lama, ntar takutkan dari framenya meleleh dan dari LCD-nya pun juga ikut terkena dampaknya ya. Kita lepas itu LCD-nya. Nah, kita simpan LCD yang lama dan kita bersihkan sisa-sisa lem ataupun double tip yang ada di pinggiran frame itu ya. Karena kalau tidak dibersihkan itu akan mengganjal dan tidak presisi ya kalau dipasang LCD baru. Bersihkan pakai pinset ataupun yang lainnya, benda yang pakai obeng min juga pun bisa, tapi yang kecil. Saya di sini pakai pinset dan pastikan bekas lemnya itu bersih ya, tidak ada yang menempel. Untuk sebelum mengganti LCD yang baru atau sebelum pengeleman atau pemasangan itu wajib untuk dites ya. Kalau LCD baru itu ditakutkan ntar kalau teman-teman langsung pasang itu ternyata LCD-nya tidak worth it ya. Karena biasanya itu LCD itu kualitasnya itu agak buruk ya. Setelah pengalaman itu iya LCD baru, cuman itu kadang-kadang ada masalah ya, ada masalah di LCD-nya yang kurang baik, akhirnya LCD itu jadi error ataupun blank, ataupun sentuhnya itu tidak respon ya. Jadi kita wajib untuk pengetesan terlebih dahulu. Kalau sudah dirasa pengetesan oke, lalu masuk ke pengeleman ya, pengeleman LCD. Kalau pasang LCD itu sebenarnya mudah ya, kalau punya triknya. Yang penting intinya jangan sampai teledor ya, yang penting hati-hati. Karena sistem memasang LCD itu susah-susah rumit ya. Susah-susah enak kok, susah rumit. Nah, di sini sudah saya siapkan LCD baru dan pastikan di area fleksibel itu tertutup dengan rapat ya. Maksudnya tertutup dengan rapat itu sudah ditimpa dengan isolatif ya. Kalau kawan-kawan beli LCD yang belum ada isolatifnya di bagian mesin fleksibel bawah, itu harap untuk menempelkan isolatif ya terlebih dahulu. Karena ditakutkan itu kan kalau komponennya itu pasti nge-ground ke framenya ya, jadi ditakutkan ntar akan error ya kalau tidak ditempel dengan isolatif. Dan mohon maaf ya, video saya potong-potong, pengelemannya sudah saya tidak menyertakan karena saya kelupaan ya, kelupaan memasukkan video part-partnya ya. Sebenarnya ada, cuman sudah terjadi pengeditan video, ya udahlah, yang penting seadanya saja. Yang penting kalau ngelem itu usahakan jangan banyak-banyak ya kalau untuk seri layar poni ataupun layar full screen ya. Karena di area frame pinggirnya itu kan atau tatakannya itu kan ruangnya terlalu kecil ya. Jadi jangan banyak-banyak untuk menimpa lemnya, cukup sedikit ataupun secukupnya saja ya. Karena kalau banyak-banyak itu ditakutkan tidak presisi ya, ataupun lemnya kemana-mana malah masuk ke area vitalnya dari LCD itu dan mengakibatkan error LCD ya, LCD baru itu. Dan untuk menimpa karetnya jangan terlalu kencang ya, secukupnya saja. Yang usahakan
presisi ya. Kalau LCD OPA 3S ini enak presisi, maksudnya tidak ada yang mengganjal ya, maksudnya mengganjal itu bergelombang, ada yang rata, ada yang melengkung. Kalau framenya sudah melengkung itu susah untuk ditata ya, pasti ada yang menjengat saidik. Tapi itu bisa diakalinya. Kalau tidak bisa diakalin ya terpaksa beli frame yang baru lagi. Oke, kita lanjut saja pemasangan backdoor belakang dan untuk penutup mesinnya ya. Kita baut semua. Ini kelupaan saya itu memasukkan video-video partnya ya, yang waktu pas pengeleman itu. Saya kira itu udah saya masukkan, tapi ternyata belum saya masukkan. Nah, langsung kita pasang penutup belakang ataupun backdoor belakang ya. Kita cek untuk bagian kabel antena itu ada yang mengganjal tidak. Kalau ada yang masih mengganjal itu frame tidak bisa rapat ya. Kita rapatkan dan kita hidupkan, dan kita untuk mengeceknya apakah LCD yang baru ini berfungsi dengan baik ya. Karena pengalaman itu terkadang ya kalau kita lagi apesnya itu waktu pengecekan ya normal-normal saja, setelah pengeleman itu kadang terjadi error ya. Bahkan sudah dibawa user dan beberapa waktu itu balik lagi error ya itu namanya bukan rezeki ya, sabar saja ya, dan akhirnya